Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat rahmat-Mu Engkau membimbing kami di tempat ini. Kami baru saja merayakan hari Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Maka mampukanlah kami untuk peka terhadap Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon kepadamu karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta hati kami, kunjungilah, penuhilah dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur karunia Allah yang luhur, Kau hidup, api dan kasih, dan pengurapan ilahi, di Kau sabta karunia dan tangan kanan ilahi. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarnia SAG dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah Hari Raya Pentakosta. Apa yang dimaksud dengan tema tersebut? Telah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita, yaitu Bapak C. Mujito. Beliau adalah tokoh agama Katolik Kota Jambi sekaligus sebagai pengurus FKUB Kota Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore. Iya, apa kabar? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Amin. Karunia Sehat Tuhan yang selalu. begitu besar. Amin, Ya, amin. amin. Baik, Bapak. Minggu ini kita melaksanakan dalam kalender liturgi Gereja Katolik adalah Hari Raya Pentakosta. Betul. Sebagai pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Pentakosta dan mengapa dinyatakan sebagai Pentakosta atau Hari Raya? Mengapa dinyatakan sebagai Hari Raya? Silakan monggo. Baik, yang pertama, Yesus sebelum meninggalkan para muridnya berjanji bahwa ketika aku akan meninggalkan kalian, aku akan mengutus Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Dan janji itu ditepati setelah Yesus bangkit, lalu bersama-sama dengan para muridnya kurang lebih 40 hari. Maka yang betul Pentakosta artinya 50 hari setelah hari Paskah atau setelah hari kebangkitan Yesus. Bahkan Pentakosta juga boleh disebut yaitu hari lahirnya Gereja Katolik. Mengapa saya katakan lahirnya Gereja Katolik? Karena sebelum Pentakosta, ke-11 Rasul yang tinggal 10 itu pada ketakutan. Tetapi setelah hari turunnya Roh Kudus, apa yang dijanjikan Yesus itu dipenuhi, mereka menjadi luar biasa di dalam karya penyelamatannya, mewartakan kerajaan Allah. Maka dikatakan sebagai hari Maka raya. dikatakan hari raya. Karena memang lambangnya dikatakan dalam kitab suci adalah turun bagikan lidah-lidah api serta burung merpati. Nah, lidah-lidah api mau mengatakan itulah tanda semangat keberanian yang berasal dari Allah sendiri. Ya, Begitulah. baik, terima kasih. Kemudian masih berkaitan dengan Pentakosta, tentang waktu. Sebenarnya menurut kalender liturgi Gereja Katolik, kapan sih Gereja Katolik itu merayakan Hari Raya Pentakosta dalam setiap tahunnya? Oke. Monggo. Tadi sudah saya awali bahwa Pentakosta itu dirayakan setelah 50 hari dari hari Raya Paskah atau kebangkitan Yesus. Maka kalau Yesus itu wafat pada hari Sabtu, pada hari Jumat Agung, 3 hari di dalam makam, hari Minggu bangkit, lalu selama 40 hari bareng-bareng. Bahkan dikatakan bukan hanya 40, 50 hari bareng-bareng. Bersama-sama. Lalu bersama dengan Rasul beberapa kali menemui dengan kata salam damai sejahtera. Nah, pernah ketika ketemu seperti itu salah satu muridnya tidak bergabung, yaitu Thomas. Dia ragu, maka Thomas juga tanda tanya apa benar atau enggak. Maka diyakinkan lagi pada perjumpaan berikutnya. Nah, ini sebenarnya mau mengatakan bahwa selama 50 hari itu ke 10 Rasul sebenarnya udah kembali 11 karena diangkat lagi sebagai penggantinya Yudas Iskariot, 12 sebagai penggantinya Yudas Iskariot. Lalu mereka
ketika ditinggal memang takut, karena loh katanya akan disertai selama-lamanya. Iya, Tetapi kok ditinggal wafat lalu bangkit ke surga. Maka janji Yesus itu tidak pernah terlupakan, Iya. selalu ditepati. Maka setelah Paskah, 50 hari setelah Paskah, betul dicurahkan Roh Kudus. Nah, tandanya apa? Tadi saya mengatakan lidah-lidah api dan Lidah-lidah api. burung merpati. Saat itu para rasul bersama orang yang kumpul di situ bukan hanya dari satu daerah, Iya. tetapi bisa menerjemahkan bahasa menurut asal usulnya yang mendengarkan. Misalnya yang di sana dikatakan orang dari Panfilia, orang dari Timur Tengah, Oh, iya. orang dari mana lagi, dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Ini artinya apa? Ini adalah karya Allah yang luar biasa. Kalau ada orang Jawa, ada orang Flores, orang Batak, mungkin orang Sulawesi, mungkin orang Sunda, mungkin masing-masing mendengarkan. Yang saya dengarkan itu adalah bahasa saya. Karena inilah mukjizat, inilah keajaiban Allah yang tidak pernah harus kursus dengan bahasa-bahasa itu, tetapi secara otomatis Bisa memahami. bisa mengerti dan memahami. Hanya Allah yang bisa memberikan seperti itu. Maka diharapkan kita juga mampu peka terhadap Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada para rasul dan sekarang pun diberikan kepada kita. Begitu ya. Ya, baik. Kemudian berkaitan dengan Pentakosta, ada istilah lain Pentekosta. Apa perbedaan antara Pentakosta dan Pentekosta? Nah, Mungkin dapat dijelaskan. Monggo. Sebenarnya kan yang betul itu adalah Pentakosta. Orang sering menyebut Pantekosta. Itu cukup lama, bahkan dalam kisah para rasul awalnya disebut yaitu Pantekosta. Iya. Lalu di buku apa namanya, Kamus Bahasa Indonesia yang dikarang oleh seorang besar namanya adalah Purwo Darminto tahun 1080 sampai 2000 itu masih menggunakan kata Pantekosta yang diteliti sesungguhnya itu tidak punya arti. Itu karena kata yang biasa plesetan itu, kalau orang menyebut yang betul penta menjadi pantai. Orang menyebut kadang-kadang memang kita itu gampang gubak sodor, padahal nggak ada arti gubak sodor. Yang betul gudbek sodor. Itu dari bahasa luar. Dari bahasa luar karena yang mungkin dipakai oleh bahasa Jawanya lebih gampang. Betul, yang lebih gampang, dan mungkin waktu itu kan habis masa penjajah 350 tahun betul. Tidak pernah makan dengan keju, tidak pernah makan dengan minyak goreng, semuanya serba direbus, dibakar, sehingga lidahnya susah sekali untuk mengikuti yang susah-susah itu, yang praktis sajalah. Begitu juga kata Pentakosta diubah menjadi Pantekosta karena pernah melihat pantai, mungkin pantai Sanur, mungkin melihat pantai di mana ya, di Semarang ada pantai juga, lalu di Padang ada pantai, sehingga orang menyebut udah paling enak Pantai Kosta lah. Nah, tetapi yang sebenarnya adalah Pentakosta dari bahasa kata Yunani yang berarti 50 hari. Boleh dikatakan juga hari panen, yang sesungguhnya hari raya Kristiani yaitu hari turunnya Roh Kudus. Maka kita mulai belajar yang benar, yaitu disebut Pentakosta. Ya, baik Pak Mujito dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Jangan iman pada sore hari ini. Baik,
Bapak tadi sudah menyampaikan tentang pembedaan antara Pentakosta dan Pantekosta, dan seharusnya kita menyebutnya adalah Pentakosta. Ya. Nah, masih berkaitan dengan peristiwa Pentakosta atau Hari Raya Pentakosta. Apa yang menjadi identitas atau apa yang menjadi identik dari peristiwa Pentakosta ini, dan apa makna dari identitas tersebut? Monggo silakan. Jadi hari turunnya Roh Kudus itu dilambangkan dengan 3. Yang pertama tadi lidah-lidah api, lalu ada angin yang berembus, dan satu lagi yaitu dilambangkan dengan burung merpati. Nah, yang pertama api. Api adalah penyemangat hidup, karena ibaratnya kalau sudah tidak ada api hidup itu kok hidup itu lesu, hidup itu tidak bermakna. Bahkan ketika di daerah pegunungan, pagi-pagi orang pasti membuat perapian, entah itu api unggun, supaya menghangatkan tubuh. Dan hangat itu artinya punya semangat. Maka lidah-lidah api mau dimaksudkan punya nyala hidup yang positif. Mengapa positif? Karena ada 7 karunia Roh Kudus yang disebut dengan nama Sabta Karunia Roh Kudus. Di antaranya adalah roh kebijaksanaan, lalu roh pengertian, roh nasihat, lalu roh keperkasaan, roh penguasaan diri, roh rasa takut akan Allah, dan roh kesalehan. Bisa jadi seseorang tidak mampu untuk ketujuh-tujuhnya, tetapi paling tidak salah satu harus dihidupi. Karena ada 7, mosok tidak bisa mengambil positif salah satu. Syukur bisa lebih dari 1, syukur bisa semua, ini jauh lebih baik. Tetapi paling tidak ada. Lalu tadi saya mengatakan angin. Angin itu berembus. Kan berembus. Ketika di rumah, apalagi sekarang cuaca begitu panas, termasuk kemarin panas sekali, pasti orang nyetel kipas angin ataupun AC. Kalau tidak, ya kipas-kipas. Bahkan kadang teknisa yang harusnya dibaca terpaksa untuk kipas-kipas menghadirkan angin, padahal bukan itu maksudnya, tetapi karena angin dibutuhkan, hembusan angin itu dibutuhkan. Nah, mengapa kok angin? Supaya berhembus bisa ke arah orang lain yang bermakna. Saya mengistilahkan dengan bahasa biblis, jadilah berkat bagi orang lain. Itu yang angin. Lalu merpati, burung merpati itu kenapa kok enggak mengambil lambang itik atau bebek? Punya makna luar biasa. Burung merpati itu burung yang setia terhadap pasangannya. Kalau bertelur dia 2, tidak lebih. Mungkin program KB mengambil contoh itu. Maka diharapkan janganlah kita itu poligami, tapi monogami yang berkeluarga, yang mau hidup menjadi biarawan biarawati, ya monggo. Itu pilihan hidup yang luar biasa, karena itu adalah panggilan dan pilihan Allah. Oleh sebab itu Allah mengambil lambang begitu positif artinya. Maka setidaknya kita yang menerima Roh Kudus itu, selain ngambillah syukur 2-3 dari 7 karunia Roh Kudus, ya coba hidupi dengan setia, coba hidupi dengan komitmen, dan jadilah berkat kepada orang lain. Ketika jumpa orang lain, mbok ya tegur sapa yang baik, mbok ya kita menyapa dengan baik. Hari ini saya masih pakai pakaian ini, hanya yang saya lepas adalah kopiah dan sarungnya, karena tadi memakai teluk belango. Teluk belango. Yang mana hari ini kan hari ulang tahun Kota Jambi. Jadi kami tadi menghadiri, ya kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya harus menghargai, dan itu tidak salah kok. Ya, tadi juga hadir Romo Pujo, Romo Agung juga hadir. Biarpun karena terlambat tidak masuk ke ruangan. Kalau saya memang dari jam 9 kurang. Nah, inilah maknanya bahwa Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita harus kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi berkat, kalau perlu menjadi teladan bagi sesamanya. Bayangkan kalau 1, 2, 3 orang menjadi teladan terhadap sesamanya, akhirnya berdampak positif terhadap siapapun.
Nah, bisa membangun keluarga yang sejahtera, akhirnya RT-nya menjadi RT yang damai, kotanya atau kecamatannya camat kota yang damai, kan indah sekali. Iya. Karena rukun kedamaian itu dibutuhkan oleh setiap orang. Iya. Begitulah. Baik, dampaknya. terima kasih. Kemudian berkaitan masih dengan tema kita, Ya. apa yang menjadi landasan kita kitab suci atau sumber kitab sucinya mengenai hari raya Pentakosta ini? Baik. Monggo. Jadi dasar janji Allah Iya. akan mengutus Roh Kudus itu yang pertama, Yohanes bab 16 ayat 7. Jikalau aku tidak pergi dari dunia, maka roh penghibur itu tidak akan diutus. Berikutnya, Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ditambah lagi Yohanes bab 20 ayat 22. Iya. Ini di dalam hari raya Pentakosta dibacakan. Terimalah Roh Kudus agar kamu semakin berkenan kepada Bapa. Jadi sumber biblisnya jelas. Hanya kadang kan kita males membaca buku kitab suci. Yeah. Katanya begitu, ya sudah aku ikut katanya. Nah, maka kita itu kalau bisa memang ya sudah punya sumber ajaran gereja Katolik itu kan 3. Bu, ya sering dibaca kitab suci salah satunya, yang kedua tradisi, yang ketiga magisterium. Yeah. Apa magisterium itu? Ajaran atau surat gembala kalau itu dari Bapak Uskup. Oh iya. Kalau itu dari Paus namanya ensiklik. Contohnya Laudato Si dan lain-lainnya. Maka kaya kita sebenarnya. Tinggal mau atau tidak, maka ya coba saya berharap umat Katolik khususnya, karena umat yang lain pasti menurut dasar ajaran agamanya masing-masing. Iya. Cintailah ketiga dasar ajaran itu supaya tidak hanya katanya tetapi sungguh kita memahami dan mengerti. Begitu. Ya, Ya. baik. Nah, masih kepada identitas. Ya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa peristiwa Pentakosta itu identik dengan adanya lidah-lidah api, hembusan angin, kemudian bahkan ada satu bahasa semua orang yang awalnya tidak mengerti akhirnya menjadi mengerti. Betul. Nah, bagaimana sebagai orang Katolik harus menyikapi dengan identitas ini? Nah, Monggo. baik. Ya, tentunya kita memang harus peka terhadap suara Allah. Ya. Suara Allah itu apa bisa didengarkan? Bisa. Kalau kita mau hening, kalau kita mau tenang. Tetapi dalam suasana keributan, suasana hiruk pikuk, yang kita dengar adalah suara-suara bukan dari suara Roh Kudus, tapi mungkin suara setan. Itu gampang sekali. Karena untuk discernment, membedakan ini suara Roh Kudus, ini suara roh jahat, itu tidak gampang. Perlu keheningan, perlu ketenangan, dan di dalam mengambil sikap harus bijaksana sungguh-sungguh. Kadang awalnya adalah dimulai dari yang baik-baik, rajin, kok ketoke suci, tetapi di balik itu ada tujuan tidak baik. Nah, ini juga sudah yang semula Roh Kudus menjadi ditunggangi oleh roh jahat. Maka kalau awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya mestinya lebih baik. Nah, ini baru suara Roh Kudus. Maka untuk mampu mendengarkan itu, satu, butuh keheningan. Yang kedua, juga butuh mendengarkan sabda Tuhan. Lalu berdoa dalam suasana hening. Yang pasti butuh berdoa, karena orang berdoa pasti berbicara dengan Tuhan. Begitu ya. Iya, baik. Pemirsa terkasih, demikianlah mimbar agama kita pada sore hari ini. Dan secara singkat saja, Pak Tukijan, pesan iman singkat saja. Baik, pesan iman dari saya yang pertama. Dalam Pentakosta. Kita bersyukur bahwa janji Tuhan Yesus dipenuhi semuanya. Yesus bangkit, meninggalkan para rasul, kembali ke asalnya bersama Bapa, tetapi mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah ada pada setiap orang, tidak hanya orang Katolik saja. Gitu? Orang Katolik diikrarkan dengan menerima baptisan.
maka mampulah dengan Roh Kudus itu kita mendengarkan suara Allah. Dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan tentu saja diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa paling gampang, praktekkan dalam hidup sehari-hari dengan siapapun tanpa melihat suku, budaya, agama. Saudara kita semua di dunia ini. Maka ketika itu mampu dilakukan, disitulah Roh Kudus itu sudah ada dan dilaksanakan. Ya, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mujito dan pemirsa terkasih dalam Kristus. Di tengah lingkungan yang heterogen ini, mari kita menebarkan cinta kasih sejati dari Kristus melalui tindakan, sikap, dan perkataan kita sebagai saksi Kristus dengan penuh kehangatan, mampu mendengarkan dan berusaha memahami keluh kesah tanpa menghakimi. Amin. Biarlah Roh Kudus menjadi kekuatan hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Akhir kata, saya Teresia Ari Soekarni SAG mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati, dan mohon izin untuk undur diri. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.